yang tertua, yaitu di daerah Malang Selatan yang disebut kerajaan Kejuron atau Kajuruhan. Di desa Kejuron, ya, di lereng di tepi Kalimarto, tempatnya itu desa Kejuron. Raja pertama atau pendiri kerajaan Kejuruan ini adalah bergelar Dewa Singa. Kemudian Dewa Singa diganti oleh anaknya yang bernama Limbwa, dan setelah menjadi raja bergelar Gajah Yana. Tapi dalam perjalanannya kerajaan Kajuron ini tadi atau Kejuruhan berintegrasi dengan kerajaan Mataram di era masa kekuasaan Raja Dyah Walitung abad ke-8, berintegrasi dengan Mataram di Jawa Tengah. Bangsawan dari kerajaan Kajuron ini mendapatkan atau diberi gelar bangsawan, yaitu Arya Kenuruhan. Ya. Inilah kemudian juga menjadi basis kekuatan dari Mojopahit yang notabene adalah berasal dari wilayah Malang. Dan Rangga itu sendiri adalah dinasti dari Ken Arok, di mana Ken Arok juga bergelar Sri Rangga Rajasa. Jadi Rangga ini adalah melambangkan kekuatan yang simpatisan Ken Arok, ya, Ken Arok waktu itu. Kemudian wilayah Mojokerto itu sendiri adalah wilayah pusat atau sentral berdirinya kerajaan Mojopahit. Berarti itu bangsawan baru, yaitu bangsawan yang berada di areal hutan yang dibabat, baru berdiri Mojopahit. Jadi inilah konsolidasi internal kekuatan sistem pemerintahan di Mojopahit, yang mana kemudian pemerintahan yang sederhana yang awal ini tadi disempurnakan, ya, sebagaimana susunan pemerintahan yang lebih melambangkan rekonsiliasi atau dan konsolidasi itu tadi adalah tertuang di dalam sebuah prasasti Gunung Budak tahun 1294 dan disempurnakan dengan prasasti Gunung Penanggungan 1296. Di sana, di dalam struktur pemerintahan yang baru itu tadi, sesuai dengan prasasti tersebut, sudah melambangkan satu rekonsiliasi dan konsolidasi dari kekuatan para bangsawan yang berada di luar pusat Mojokerto atau Trowulan, ya, yang kemudian melahirkan istilah asal-usul atau marga atau soroh dengan istilah bre. Itu adalah asal-usul dari keluarga bangsawan, ya, di mana setidaknya ada 9 bre yang terekrut dalam konsolidasi itu, antara lain adalah Bre Wengker, kemudian Bre Temapel, Bre Singosari, Bre Ndoho, Bre Mataram, Bre Pandang Salas, sampai ke Bre Singapura. Mengapa sampai ke Bre Singapura? Karena sejarahnya Singapura yang waktu itu notabene adalah masuk wilayah kerajaan Cina bagian selatan atau Indochina di bawah era dinasti Ming, dan karena di bulan hari adalah menjadi wilayah hegemoni kerajaan Mojopahit, maka masuk kategori Bre Singapura. Di mana juga ada korelasinya dengan istri daripada Raden Patah, istri Raden Wijaya yang bernama Doropeta. Itu karena berasal dari daerah dinasti Ming itu tadi. Kemudian dalam rangka konsolidasi ini Raden Wijaya melakukan satu konsep-konsep kenegaraan yang menjadi dasar berdirinya kerajaan Mojopahit, sehingga Majapahit ternyata berkembang sampai menjadi kerajaan yang besar. Konsep-konsep mana? Dasar-dasar daripada berdirinya Majapahit
digeneralisasi atau dituangkan dalam satu format lambang Dewangkara Mojopahit. Jadi lambang Dewangkara Mojopahit menunjukkan bahwa Mojopahit adalah wahana para dewa. Artinya kerajaan Mojopahit memang mengemban misi penegakan dharma sesuai dengan nilai filosofis Satyam Eva Jayate, menegakkan kejayaan pasti jaya dan semboyan perjuangan apa namanya itu yang dipakai oleh pemerintah Jawa Timur sekarang adalah Jer Basuki Mowo Bio. Itulah dasar landasan yang diletakkan oleh Raden Wijaya selama konsolidasi. Beliau menjabat dari berdirinya Mojopahit 1293 sampai beliau meninggal 1309. Jadi sekitar 16 tahun beliau menjabat, meletakkan dasar landasan Mojopahit. Nah, puncak kejayaan Mojopahit ini bukan dicapai dengan begitu saja bagaikan hujan turun dari langit, atau tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi mencapai puncak kejayaan melalui satu perjuangan yang heroik, didasari oleh nilai-nilai luhur, yaitu patriotisme, nasionalisme, dan kebajikan. Itu yang dilakukan oleh Raden Wijaya, dan nuansa atau spirit rekonsiliasi dan konsolidasi ini juga dapat dibaca dari gelar Raden Wijaya sendiri, di mana beliau bergelar Kertarajasa Jaya Wisnu Wardana. Kerta ini mengingatkan atau setidaknya terinspirasi atau secara emosional terkait dengan nama Kertanegara, raja terakhir Singosari, yang tidak lain adalah mertua beliau sendiri, ayah dari Gayatri. Kemudian Rajasa ini adalah wangsa yang didirikan oleh pendiri Singosari, yaitu Ken Arok atau Sri Ranggah Rajasa. Berarti mengingatkan emosi kekuatan spiritual Singosari dalam konsolidasi moral. Kemudian Jaya adalah nama beliau sendiri. Beliau juga mengingatkan kepada wilayah lain Raden Wijaya sebagai Panglima Ekspedisi Pemelayu, artinya sudah dikenal di daerah-daerah di luar Jawa. Kemudian Wisnu adalah nama dewa, di mana Raden Wijaya dianggap sebagai titisan Wisnu, ya, karena beliau mendapatkan pencerahan ketika bersemedi di Gua Angkasresi atau Gua Wisnu Mertoko. Dan paham Wisnu ini adalah dituangkan atau dalam wujud di era Mojopahit sebagai Vaishnava atau penyembah Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk agama Keresian yang dikelola oleh pejabat tinggi kerajaan disebut Menteri Heri Haji, khusus mengelola agama Keresian yaitu Vaishnava. Di samping agama-agama lain adalah agama Buddha dan Hindu, dan aliran seperti Bhairava Paksa, Siwa Siddhanta, dan aliran-aliran asli Jawa. Itulah konsolidasi. Yang semuanya ini gambaran landasan konsolidasi dan rekonsiliasi ini dijadikan dasar landasan yang dituangkan di dalam lambang Dewangkara, di mana lambang Dewangkara berbentuk lingkaran melambangkan satu persatuan dan kesatuan. Di lingkaran luar terdiri dari 8 dewa, dan lingkaran pusat adalah Dewa Wisnu yang di sana melambangkan Vaishnava. Kemudian dari masing-masing 8 dewa ini memancarkan sinar kehidupan, di mana sinar kehidupan adalah merupakan fungsi daripada dewa-dewa itu sendiri. Kemudian Dewa Wisnu atau Vaishnava itu sendiri itu juga memiliki senjata atau pusaka yang dikenal dengan Puspa Wijaya Kesuma. Nah, salah satu diantaranya itu, dan cakra. Nah, ini juga nama Wijaya juga
termanifestasi di dalam lambang Dewangkara Mojopahit itu tadi. Yang kesemuanya ini karena jumlahnya 9, yaitu 8 melingkar dan 1 dewa di pusat, maka sebagian mengatakan itu adalah Dewata Nawa Sanga, 9 dewa. Inilah generalisasi daripada konsolidasi kekuatan yang dilakukan oleh Raden Wijaya, yang di kemudian hari menjadikan modal dasar spiritual atau modal dasar idealisme dan ideologi serta filsafah pertumbuhan Mojopahit hingga mencapai puncak kejayaan. Demikianlah kajian atau bahasan dari satu sub tema atau fase ini, yaitu fase konsolidasi yang membahas tentang era atau masa Raden Wijaya. Yang selanjutnya nanti akan kita bahas, kita kaji dengan masih dalam fase perkembangan, yaitu setelah konsolidasi dan Mojopahit legitimate, kemudian Mojopahit survival. Kemudian nanti baru setelah survival Mojopahit mencapai puncak kejayaan. Demikianlah. Maka terima kasih kepada saudara Dokter, saya kembalikan dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu Basuki Cakung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Mojo, demikian tadi perbincangan kami dengan Romo Suryo Romelan yang berbicara tentang konsolidasi dan rekonsiliasi Mojopahit. Oke Sobat Mojo, untuk pertanyaan dan komentar silakan berkomentar di link kami, nanti akan kami sampaikan dan kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih dan Rahayu 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 Sagung Dumadi.